Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang sebuah rancangan desain test case menggunakan metode black box testing. Yang pertama ada tabel 1 atau hasil pengujian black box testing pada halaman login. Di sini kita menulis beberapa skenario pengujian. Untuk tabel 1 ada berjumlah 6 poin. Skenario pengujian yang pertama yaitu username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya username dan password kosong, dan hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pesan harap isi username dan password. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kedua, skenario pengujiannya yaitu mengetik username dan password tapi tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya username berisikan user dan password kosong. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pesan password belum diisi. Hasil pengujian dan kesimpulan sesuai harapan dan valid. Skenario yang ketiga mengetik password dan username tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya username kosong, password tertulis user 123. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan username belum diisi. Hasil pengujian dan kesimpulan sesuai harapan dan valid. Skenario yang keempat, mengetikkan username dan atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Test case-nya yaitu username bertuliskan user dan password bertuliskan ADM123, yang mana hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password yang Anda masukkan tidak valid, silakan lakukan registrasi. Lalu hasil dan kesimpulannya yaitu sesuai harapan dan valid. Yang skenario yang kelima yaitu mengetikkan username dan password yang diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya yaitu username bertuliskan user, password bertuliskan user 123. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama admin. Hasil dan kesimpulannya yaitu sesuai harapan dan valid. Skenario yang keenam yaitu melakukan registrasi jika email dan password tidak valid. Test case-nya yaitu mengklik register here yang ada di bawah UI. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima akses registrasi dan kemudian menampilkan halaman registrasi. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Java Kitamasari. Oke, kemudian di sini ada tabel 2, hasil pengujian black box testing di halaman registrasi. Skenario pengujiannya yang pertama itu ada nama alumni, email, telepon, username, password tidak diisi, kemudian klik tombol daftar. Test case-nya yaitu mengklik tombol daftar tanpa mengisi data atau hanya sebagian data yang diisi. Hasil yang diharapkannya sistem akan menolak dan menampilkan pesan semua data harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang nomor 2, skenario pengujiannya ada mengisi nama alumni, email tidak sesuai penulisan, telepon, username, password, kemudian klik tombol daftar. Test case-nya mengklik tombol daftar tetapi salah mengetik email tidak sesuai dengan format penulisan. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan email tidak sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang ketiga, skenario pengujiannya mengisi nama alumni, email, telepon tidak sesuai penulisan, username, password, kemudian klik tombol daftar. Kemudian test case-nya mengklik tombol daftar tetapi salah mengetik nomor telepon tidak sesuai dengan format penulisan. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan nomor yang Anda masukkan tidak sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang keempat, skenario mengisi nama alumni, email, telepon, username atau penulisan format sudah terpakai, password, kemudian klik tombol daftar. Mengklik tombol daftar, tetapi username sudah terpakai. Kemudian sistem akan menolak
Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username sudah terpakai. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Kemudian yang kolom kelima, mengisi nama alumni, email, telepon, username, password, tidak sesuai penulisan, kemudian klik tombol daftar. Kemudian test case-nya mengklik tombol daftar, tapi salah mengetik password, tidak sesuai format penulisan. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, password tidak sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian di kolom yang keenam, skenario pengujiannya mengisi nama alumni, email, telepon, username, password, kemudian klik tombol daftar. Text case-nya mengklik tombol daftar dengan mengisi data lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses registrasi dan kemudian menampilkan halaman utama aplikasi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu pada tabel ketiga, di sini hanya ada satu skenario yang bisa kita ambil, yaitu menampilkan halaman aplikasi test case-nya setelah menerima akses dari halaman login. Hal yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi untuk alumni. Hasil pengujian dan kesimpulan itu sesuai harapan dan valid. Kemudian di tabel keempat, hasil pengujian black box testing pada halaman menu. Yang pertama itu di skenario pengujian ada mengklik salah satu tombol tanpa mengklik tombol yang lain. Kemudian test case-nya mengklik salah satu tombol, hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan halaman yang diinginkan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu pada tabel kelima ada hasil pengujian black box testing halaman profil alumni. Di sini ada sekitar 7 skenario. Yang pertama, foto, nama alumni, email, telepon, username, password tidak diisi, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah tanpa mengisi atau hanya sebagian data yang diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Semua data harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario yang kedua, mengisi foto tidak sesuai format, nama alumni, email, telepon, username, password, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah tanpa mengisi foto atau tidak sesuai dengan format. Hasil yang diinginkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan foto tidak sesuai dengan format. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario yang ketiga, mengisi foto, nama, alumni, email tidak sesuai, telepon, username, password, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah tetapi salah mengetikkan email atau tidak sesuai. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan email tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario yang keempat, mengisi foto, nama, alumni, email, telepon yang tidak sesuai, username, password, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah tetapi salah mengetikkan nomor telepon atau tidak sesuai format. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan nomor telepon tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario yang kelima, mengisi foto, nama, alumni, email, telepon, username tidak sesuai, password, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah tetapi salah mengetikkan username atau tidak sesuai format. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario yang keenam, mengisi foto, nama alumni, email, telepon, username, password yang tidak sesuai, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah tetapi salah mengetikkan password atau tidak sesuai. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan password tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario yang terakhir, mengisi foto, nama, alumni, email, telepon, username, password, kemudian klik tombol ubah. Test case-nya mengklik tombol ubah dengan mengisi data lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima halaman profil alumni yang sudah terinput saat registrasi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Kemudian di tabel 6, hasil pengujian black box testing
pada halaman forum. Yang pertama, skenario pengujiannya upload foto, nama alumni, judul, deskripsi, tidak diisi semua, test case-nya tidak mengisi atau hanya sebagian data yang diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, nama alumni wajib diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang nomor 2, upload foto, tidak diisi, nama alumni, judul, deskripsi. Test case-nya tidak mengisi upload foto tetapi mengisi semua form. Hasil yang diharapkan sistem akan menerima tetapi tidak ada foto pada halaman forum. Kemudian hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang ketiga ada upload foto, nama alumni tidak diisi, kemudian judul dan deskripsi. Test case-nya tidak mengisi nama alumni tetapi mengisi semua form. Terus hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan nama alumni wajib diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang keempat ada upload foto nama alumni, judul tidak diisi, deskripsi. Kemudian test case-nya tidak mengisi judul tetapi mengisi semua form. Kemudian sistem akan menerima tetapi tidak ada judul pada halaman form. Kemudian sesuai harapan dan valid. Kemudian yang kelima ada upload foto, nama alumni, judul, deskripsi, tidak diisi, mengisi semua form, tidak mengisi deskripsi tetapi mengisi semua form, sistem akan menerima tetapi tidak ada deskripsi pada halaman forum, kemudian hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keenam, mengisi upload foto, nama alumni, judul, deskripsi. Test case-nya mengisi semua form dengan data yang lengkap. Hasil yang diharapkan sistem akan menerima dengan data yang lengkap. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Berikutnya ada tabel ketujuh, yaitu tentang hasil pengujian black box testing halaman pada forum detail. Di sini ada sekitar 6 skenario. Yang skenario yang pertama itu judul, deskripsi, nama alumni, waktu, tidak diisi semua, kemudian klik tombol tambah komentar baru. Test case-nya tidak mengisi atau hanya sebagian data yang diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, isi nama alumni dan waktu. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario yang kedua, judul, tidak diisi, deskripsi, nama alumni, waktu, kemudian klik tombol tambah komentar baru. Test case-nya mengklik tombol tambah komentar baru tetapi tidak mengisi judul. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima tetapi tidak ada judul pada halaman forum detail. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario yang ketiga, judul, deskripsi yang tidak diisi, nama alumni, waktu, kemudian klik tombol tambah komentar baru. Test case-nya mengklik tombol tambah komentar baru tetapi tidak mengisi deskripsi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima tetap tidak ada judul pada halaman forum detail. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario yang keempat, judul, deskripsi, nama alumni yang tidak diisi, waktu, kemudian klik tombol tambah komentar baru. Test case-nya mengklik tombol tambah komentar baru tetapi tidak mengisi nama alumni. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan isi nama alumni. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario yang kelima, mengisi judul, deskripsi, nama alumni, waktu yang tidak diisi, kemudian klik tombol tambah komentar baru. Test case-nya mengklik tombol tambah komentar baru tetapi tidak mengisi waktu. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario yang keenam, mengisi judul, deskripsi, nama, alumni, waktu, kemudian klik tombol tambah komentar baru. Test case-nya mengklik tombol tambah komentar baru dengan mengisi semua form data dengan lengkap. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dengan data yang lengkap. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Kemudian di sini di tabel 8 hasil pengujian black box testing pada halaman chatting. Skenario pengujian yang pertama itu penulis, pesan, penerima, waktu, tidak diisi semua, kemudian klik tombol kirim. Test case-nya mengklik tombol kirim tanpa mengisi atau hanya sebagian data yang diisi. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan pesan semua form harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang
kolom kedua, skenario pengujiannya penulis tidak diisi, pesan, penerima, waktu, kemudian klik tombol kirim. Test case-nya mengklik tombol kirim tanpa mengisi nama penulis, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, isi nama penulis. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Kemudian yang ketiga, skenario pengujiannya, penulis, pesan tidak diisi, penerima, waktu, kemudian klik tombol kirim. Test case-nya mengklik tombol kirim tanpa mengisi pesan, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, tulis pesan. Lalu, hasil yang diharapkan sesuai harapan, kemudian kesimpulannya valid. Kemudian yang nomor 4, penulis, pesan, penerima, tidak diisi, waktu, kemudian klik tombol kirim. Test case-nya mengklik tombol kirim tanpa mengisi hasil pengirim, terus hasil yang diinginkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan isi nama penerima, lalu hasil sesuai harapan, kemudian kesimpulannya valid. Yang kelima, penulis, pesan, penerima, waktu tidak diisi, kemudian klik tombol kirim, kemudian test case-nya mengklik tombol kirim tanpa mengisi waktu tidak sesuai, kemudian hasil yang diinginkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan isi waktu yang sesuai. Kemudian hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keenam, mengisi penulis, pesan, penerima, waktu, kemudian klik tombol kirim. Test case-nya mengklik tombol kirim dengan mengisi data dengan lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima halaman chatting, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Berikutnya ada tabel ke-9, yaitu hasil pengujian black box testing halaman pengumuman. Skenario yang pertama yaitu upload foto, nama alumni, judul, isi, yang tidak diisi semua. Test case-nya tidak mengisi atau hanya sebagian data yang diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan, nama alumni dan isi wajib diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario yang kedua, upload foto, tidak diisi, nama alumni, judul, dan isi. Tidak mengisi upload foto tetapi mengisi semua form. Hasil yang diinginkan, sistem akan menerima tetapi tidak ada foto pada halaman pengumuman. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario ketiga, upload foto, nama alumni yang tidak diisi, judul, dan isi. Test case-nya tidak mengisi nama alumni tetapi mengisi semua form. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan nama alumni wajib diisi. Lalu, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario keempat, upload foto, nama alumni, judul yang tidak diisi, dan isi. Test case-nya tidak mengisi judul tetapi mengisi semua form. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan tulis judul pengumuman. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario kelima, upload foto, nama alumni, judul, dan isi yang tidak diisi. Test case-nya tidak mengisi deskripsi, tidak mengisi isi tetapi mengisi semua form. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan tulis isi pengumuman. Lalu hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Skenario ke-6 mengisi upload foto, nama alumni, judul, dan isi. Test case-nya mengisi semua form dengan data yang lengkap. Lalu hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima dengan data yang lengkap dan langsung terhubung ke halaman pengumuman. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Kemudian di sini ada tabel ke-10, merupakan tabel terakhir, hasil pengujian black box testing halaman logout. Yang pertama itu di skenario pengujian ada mengklik tombol logout, terus test case-nya mengklik tombol logout pada halaman menu. Hasil yang diharapkan, sistem akan langsung kembali ke halaman login. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian di sini ada link sumber referensi dan screenshot web referensinya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.